Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Binti Dinata Ivi dari kelas 10 TKJBK. Hari ini saya akan membuat tugas informatika, yaitu fungsi statistika. Fungsi statistika. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu nanti kita masuk ke penjelasannya. Kita masukkan nomor menggunakan rumus row. Buka kurung, tutup kurung, strip, buka kurung. Selanjutnya kita masukkan nama siswa, karena di sini aku malas mengetik, jadi kita pakai rumus saja, sama dengan buka tanda kurung, lalu kita masuk ke halaman sebelah yang udah ada namanya, kita blok, lalu tutup kurung, enter. Otomatis dia akan berpindah ke halaman. Ya, di sini kita masukkan dulu untuk mata pelajarannya. Yang pertama ada KKA, agama, PKN, bahasa Inggris, dan info. Ini langsung aja kita salin semuanya, lalu aku pindahkan ke sebelahnya. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan aja nilai sembarang, apapun itu nilai terserah, karena ini hanya sebagai contoh saja. Ya, sekarang bagaimana sih cara membuat nilai huruf dengan menggunakan rumus. Tapi sebelum itu, di sini aku ingin blok dulu semuanya, lalu kita kasih tabel. Kita beri tabel. Ini buat rata tengah juga. Oke. Tapi sebelum itu aku mau masukkan dulu tabel lainnya. Yang pertama ada nilai, di sini ada status, di bawah sini ada prioritas, di sini ada remedial, di sini kurang dari 75. Oh, sorry. Ini kita tinggal ini kita blok, lalu berikan tabel.
Oke teman-teman, sekarang ayo kita masukkan rumus untuk menentukan nilai hurufnya. Di sini kita menggunakan rumus if. Dan tulis if, buka kurung, pencet mata pelajarannya, lalu tulis lebih besar sama dengan 90, titik koma, beri keterangan A, tutup dan dengan tanda kutip, titik koma, lalu tulis lagi if, dan kita buat lagi sama seperti tadi, pencet lagi mata pelajaran yang KKA ini, lebih besar sama dengan 80, lalu titik koma, beri keterangan B, lalu titik koma, masukkan lagi if, buka kurung, pencet lagi mata pelajaran KKA, lebih besar atau sama dengan 70, titik koma, beri keterangan C, tutup kurung, titik koma, masukkan if, masukkan lagi, pencet lagi mata pelajaran yang KKA ini tadi, lalu kita tulis di sini lebih besar sama dengan, masukkan nilai 60, lalu titik koma, beri keterangan B, tutup kurung, tutup, lalu titik koma lagi, berikan keterangan E, lalu tutup kurung sebanyak. Jadi di sini buka kurung if, di sini masukkan KKA itu lebih, mata pelajaran KKA lebih besar sama dengan 90, titik koma, beri keterangan A, lalu titik koma, masukkan lagi if, hingga seterusnya. Sekarang kita tinggal enter. Jadi di sini terlihat kalau nilai KKA itu A, karena di sini nilai UIN 100, yang dimana kalau nilai 100 itu ditandai dengan huruf A. Ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Begitu. Oke. Maka di sini sudah dapat nilai hurufnya. Sekarang kita lanjut ke status. Di sini kita masukkan, untuk status juga sama menggunakan rumus if, buka kurung, lalu pencet mata pelajarannya yaitu KKA ini, tutup kurung, lebih besar sama dengan, lebih besar 75, masukkan tanda tuntas, beri di sini tulisan tidak tuntas suatu remedial, lalu tutup koma, kita oke teman-teman, ini kita tinggal tarik aja statusnya ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke jumlah, kita menggunakan rumus count. Di sini kita tulis count, buka kurung, lalu kita blok semua jumlah mapel ini, tutup kurung, lalu kita enter. Kenapa salah ya teman-teman? Ada apa di sini? Kenapa? Oke, setelah dapat jumlah semua mapel ini langsung ditarik aja, dan pasti tentu jawabannya akan 5 karena jumlah semua mapelnya yaitu 5. Sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan jumlah sum, sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok semua nilai ini, lalu kita tutup kurung, enter. Maka dapatlah jumlah nilainya 433. Ini kita tinggal blok ke bawah, maka dapat juga semua jumlah nilai mereka, ada yang 417, ada yang 451. Tentukan nilai rata-rata menggunakan rumus average, buka kurung, lalu di sini kita blok semua nilainya,
tutup kurung, lalu kita enter. Maka dapatlah nilai rata-rata Queen yaitu 86,6. Di sini kita langsung blok aja semuanya sampai bawah. Di sini kita bisa lihat ada yang rata-ratanya 80, ada yang ratanya 83 hingga 90. Terus bagaimana cara menentukan nilai terendah? Kita menggunakan rumus min, buka kurung, kita blok aja semua nilainya, lalu tutup kurung, enter. Maka kita bisa tahu kalau misalnya nilai terendah Queen yaitu 65. Ini juga sama, kita tinggal blok aja sampai bawah. Lanjut, cara menentukan nilai tertinggi masih sama, yaitu sama dengan, tapi di sini kita menggunakan rumus max, langsung buka kurung, masih sama juga ya, kita blok semuanya, lalu tutup kurung, enter. Maka di sini kita bisa melihat nilai tertinggi Queen yaitu 100. Ini langsung ditarik aja. Dan rata-rata 90 berarti dia yang peringkat 1. Dua, tiga. Oh, salah teman-teman, ini yang peringkat 1. Maka ini peringkat 2. Ini peringkat 3. Di sini masih ada tambahan untuk menentukan rata-rata kelas, nilai tertinggi, lalu di sini ada nilai terendah. Ini kita tinggal blok ke samping, berikan match center. Untuk rata-rata kelas kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average, buka kurung. Ini kita blok aja semua nilainya yang nilai KKA ini, lalu kita tutup kurung, enter. Maka kita dapat mengetahui kalau misalnya nilai rata-rata kelas di mata pelajaran KKA yaitu 85,6. Ini kita tinggal kita blok aja ke samping. Oke, di sini kita bisa melihat kalau misalnya nilai rata-rata kelas di setiap mata itu berbeda. Kayak nilai agama, mata pelajaran agama itu rata-ratanya 85. Sekarang ayo kita tentukan nilai tertinggi di mata pelajaran KKA dengan cara sama dengan max, buka kurung, kita blok semuanya, tutup kurung, lalu enter. Di sini bisa ketahui kalau misalnya nilai tertinggi di mata pelajaran KKA yaitu 100. Yang tinggal blok ke samping, juga sama ke nilai terendah yaitu, tapi bedanya di sini kita menggunakan rumus min, lalu buka kurung, sama kita blok aja semuanya, kurung, lalu kita enter. Nah, di sini nilai terendah di mata pelajaran KKA yaitu 65. Benar ya teman-teman? Ini kita tinggal geser aja ke samping. Oke. Ini kita bisa lihat kalau di agama nilai terendahnya 50. Di bahasa Inggris nilai terendahnya 70. Ini kita ini untuk judulnya fungsi statistika. Terus ini kita bisa warnain. Aku di sini saya ingin memberi warna agar saya dapat membedakannya. Terus, oke, sudah seperti inilah kira-kira gambaran materi tentang fungsi statistika. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat ini dari awal, dari nama siswa, terus nilai mapel, nilai huruf, jumlah mapel, jumlah nilai sampai ke peringkat. Oke. Ini aku tinggal tambahin tabel aja, yang ini yang paling bawah. Kita masuk ke home, lalu kita beri tabel all borders. Sudah deh. Kalau teman-teman ingin membuat
nilai ini dalam bentuk grafik, kita bisa pergi ke insert. Mohon maaf, sebelumnya kita blok dulu semuanya. Kita blok. Setelah di blok, kita bisa pergi ke insert, lalu pencet recommend cards ini, dan di sini bisa pilih mana aja yang sembarang. Aku maunya yang ini, jadi kita langsung pencet oke. Udah deh, grafiknya muncul. Ini bisa diatur. Ini grafiknya bisa diatur ya teman-teman. Ini tidak mau ya. Kita letak di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian materi tentang fungsi statistika yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.